Museum Juang 45 adalah saksi bisu kebangkitan dan perjuangan rakyat Indonesia sebagai tempat pembelajaran dan penyimpanan barang-barang bersejarah para pahlawan nasional. Gedung Juang 45 diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1974. Selanjutnya, di depan pintu masuk sebelah kiri Museum Gedung Juang 45 terdapat banyak cap tangan dari pejuang perempuan di Indonesia loh. Menteng 31, tempat merancang berbagai aksi. Gedung Menteng 31 merupakan tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda pergerakan pada waktu menggunakan Gedung Menteng 31 sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan. Termasuk salah satunya adalah rencana membawa Bung Karno dan Bung Hatta Karangasdengklok untuk melakukan proklamasi kemerdekaan sesegera mungkin. Pada tahun 1938, Elsis Komper membuka hotel di daerah Menteng dengan nama Hotel Komper yang terletak di Jalan Menteng 31 sekarang. Pada masa pendudukan Jepang, Hotel Komper di Jalan Menteng 31 dikuasai oleh Sendenbu, Barisan Propaganda Jepang. Pada bulan Juli 1942, Gedung Menteng 31 diserahkan kepada para pemuda Indonesia dan atas kerja keras para pemuda seperti Adam Malik, Sukarni, Khairul Anwar, serta A.M. Hanafi, Gedung Menteng 31 dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia. Kemudian, Gedung Menteng 31 dijadikan markas Pusat Tenaga Rakyat atau yang disingkat menjadi PUTERA yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943 oleh Badan Pertahanan Jepang untuk mewadahi dan mengendalikan kaum nasionalis. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1944, PUTERA dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru dengan tugas yang sama, yaitu memobilisasikan rakyat Indonesia dan bermarkas di Gedung Menteng 31. Sejak saat itu, para pemuda Menteng 31 berjuang di luar gedung tersebut. Nah, di sini banyak banget salah satunya peninggalan tentara Jepang pada masa itu. Salah satunya di sini ada mata uang yang diterbitkan pemerintahan kolonial Jepang. Lalu di sini ada kain bagor yang digunakan masyarakat menengah kelas ke bawah yang digunakan pada saat itu. Lalu di sini juga ada seragam tentara peta yang digunakan oleh tentara Jepang. Pada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945 terdapat fasilitas pendidikan yang sangat sederhana berupa pesawat tuli sayap yang berasal dari Jepang. Museum ini dapat dilihat jejak perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan koleksi benda-benda peninggalan para pejuang Indonesia. Di antaranya adalah mobil dinas resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang dikenal dengan mobil Rep 1 dan Rep 2. Selain yang bisa kita ambil dari Gedung Juang 45 pada masa penjajahan Indonesia adalah pentingnya pendidikan dan pemahaman politik bagi generasi muda. Pada saat itu, generasi muda bahkan tokoh-tokoh penting dan besar seperti Soekarno dan Hatta yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar strategi politik dan mengorganisir generasi kemerdekaan. Bank Indonesia atau disingkat menjadi BI memiliki hubungan dengan penjajahan Jepang karena pada masa pendudukan Jepang, The Japanese Bank diganti dengan Nampo Kaihatsu Ginko atau yang disingkat menjadi NKG. Tujuan dari nasionalisasi The Japanese Bank ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi agar bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional, mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional, dan adanya bentuk kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing. Selain menjalankan tugas sebagai tentara pendudukan, militer Jepang juga menerbitkan uang invasi. Macam dan jumlah uang yang beredar semakin banyak karena uang The Javas ke bank dan uang pemerintah Hindia Belanda masih berlaku. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris ditutup
dan digantikan dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda. Zaman pendudukan Jepang, uang Jepang. Semasa pendudukan Jepang, semua kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu, pemerintah militer pusat, yang berusaha mempertahankan nilai gulden dan rupiah Hindia Belanda, antara lain dengan melarang penggunaan mata uang lain. Selain itu, pemerintah pendudukan Jepang juga menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda beredar pada 1942, sedangkan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu diedarkan pada 1943. Pada awal kemerdekaan, kondisi moneter Indonesia sangatlah buruk karena banyaknya jenis uang yang beredar. Salah satunya adalah beredarnya sekitar 4 miliar rupiah nilai uang Jepang di wilayah Indonesia. 1,6 miliar rupiah diantaranya di Pulau Jawa. Kondisi moneter semakin memburuk ketika Nica dengan bantuan sekutu menduduki kota-kota besar di Indonesia, menguasai bank-bank Jepang, dan mengedarkan rupiah Jepang dari bank-bank tersebut.